Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita hingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar, tatkala kita dimudahkan untuk beribadah kepadanya. Nikmat yang paling besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah saja. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul untuk menyerukan kepada umat, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan tinggalkanlah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba manakala kita diberi pemahaman tentang tauhid. Ini nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada kita diberi kesempatan oleh Allah memahami tauhid. Karena tauhid adalah penentu nasib kita di dunia maupun di akhirat. Yang menentukan nasib kita, apakah kita akan di surga ataukah di neraka. Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhidnya murni, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, waman laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Jadi tauhid ini adalah kunci keselamatan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita pertama adalah semangat mempelajari tauhid. Mempelajari tauhid. Kita harus bersemangat, tidak boleh malas, tidak boleh jemu, bosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Pelajarilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perintah Allah kepada nabinya untuk mempelajari tauhid, mempelajari kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Dan perintah Allah kepada nabinya berarti juga adalah perintah kepada umatnya juga. Demikian juga hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa supaya kita dimatikan di atas tauhid, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita dan untuk keluarga kita. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa aman ya dari syirik, maka hendaknya bagi kita untuk khawatir terhadap diri kita. Jangan pernah merasa aman. Ya, jangan pernah merasa aman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mempertahankan tauhid dan kesuciannya dari noda-noda syirik yang marak pada zaman kita sekarang adalah perkara yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena zaman sekarang banyak sekali orang terjerumus di dalam kesyirikan, baik karena kejahilan, baik karena taklid, ikut-ikutan, baik karena ya tersesat jalan karena fatwa orang-orang yang mengajak kepada kesesatan dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita mengenal noda-noda tauhid, penyimpangan-penyimpangan ya seputar masalah ini agar kita mewaspadainya. Dahulu Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku ya bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir ya aku terjerumus di dalamnya. Ihwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa noda dan penyimpangan dalam tauhid yang harus kita waspadai. Ya. Dan itu banyak sekali fenomenanya, contoh-contohnya di sekitar kita. Di antaranya yang pertama adalah memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa minta kepada kuburan, ya, minta rezeki, minta jabatan, minta kesembuhan kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang ya mengetuk pintu kepada mereka yang sian kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang untuk nunggu laut, nunggu gunung dan lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara noda tauhid juga adalah salah mengartikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak orang mengartikan la ilaha illallah kepada tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Jadi dalam tauhid la ilaha illallah itu ada dua hal inti. Pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Kita hilangkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua isbat, kita ya tetapkan hanya Allah saja
yang berhak untuk diibadai. Jadi makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Tidak boleh mengartikan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah saja. Kenapa? Karena sekedar tauhid rububiyah itu cukup memasukkan orang kepada agama Islam. Buktinya orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya, mereka tetap diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Yang menciptakan langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekedar tauhid rububiyah saja tidak cukup. Mereka tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kesalahan kalau kita mengartikan kalimat tauhid hanya sekedar pada tauhid rububiyah saja. Ya. Demikian juga lebih parah lagi kalau kita mengartikan tauhid itu tidak ada Tuhan seperti orang-orang liberal. Tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan. T besar. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Ini pemikiran wahdatul wujud, manunggaling kawulalan Gusti yang dikafirkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan di antara noda tauhid juga adalah membolehkan kesyirikan dengan mengganti namanya dengan tawassul. Karena banyak orang berbuat kesyirikan, minta-minta ke kuburan kepada orang yang sudah mati, minta kesembuhan, minta rezeki, minta anak, minta jabatan. Dan mereka mengatakan ini bukan syirik, tapi ini apa? Tawassul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh tertipu dengan perubahan nama. Nama bisa saja diganti. Yang paling penting adalah hakikatnya. Khamar tetaplah khamar walaupun orang mengganti namanya dengan whisky, brandy, narkoba, oplosan, pil koplo, atau apapun namanya. Nabi bersabda, la yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bighairi ismih. Akan ada segolongan dari umatku ini yang minum khamar dan menamai khamar bukan dengan khamar. Menamai khamar bukan dengan khamar. Begitu juga syirik tetaplah syirik walaupun diganti namanya dengan apa? Tawassul. Diganti namanya dengan cinta kepada para wali dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh tertipu dengan perubahan nama. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Dan di antara noda tauhid juga adalah hulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Katakanlah wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kita tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam sampai mengangkatnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Enggak boleh. Enggak boleh. Begitu juga dengan orang-orang yang mengatakan misalkan Nabi Muhammad mengetahui ilmu gaib. Ini berlebih-lebihan. Seperti dalam syair Burdah Al-Busiri
wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Termasuk harta milikmu wahai Nabi adalah dunia dan akhirat. Tentu ini berlebihan, karena dunia dan akhirat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam, dan termasuk ilmumu kamu tahu mengetahui lauhul mahfud. Ini juga termasuk apa? Berlebih-lebihan. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada siapapun. Ya, kepada para wali, kepada para orang saleh, ya, kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh berlebihan, mengangkat mereka di atas derajat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasul. Hamba agar kita tidak berlebih-lebihan, dan rasul agar kita tidak meremehkan. Jadi kita bersikap apa? Tengah-tengah. Begitu juga kepada para ulama, kepada para wali, kita mencintai mereka, ya. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka, tapi tidak boleh apa? Sampai berlebih-lebihan, ya. Demikian juga di antara noda tauhid adalah mendatangi para dukun, para peramal, ya. Ini wajib bagi kita untuk menghindarinya. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi para dukun dan peramal, baik mendatanginya secara langsung ke rumah-rumah mereka atau tidak langsung, nelpon mereka, WA mereka, konsultasi, ya, dengan mereka, ini juga masuk. Lalu dia membenarkan, maka berarti dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh bagi seorang muslim dan muslimah, haram untuk mempelajari, ya, perdukunan, sihir, ya. Demikian juga, ya, bertanya kepada mereka, membenarkan. Ini termasuk perbuatan yang haram. Kenapa? Karena para dukun mengaku tahu ilmu gaib, padahal tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah saja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada di atas langit dan di atas bumi ini yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini penting karena di Indonesia ini banyak sekali apa? Perdukunan, ilmu sihir, ya, apapun orang menamai mereka, jangan tertipu. Kadang mereka disebut dengan orang pintar, ya, kadang mereka disebut ahli metafisika, kadang mereka disebut sebagai wali khas, ya, apapun namanya, kalau mereka mengaku tahu ilmu gaib, ya, meramal apa yang akan terjadi di masa depan, maka itu adalah dukun, peramal yang wajib bagi kita untuk, ya, mewaspadai mereka, berhati-hati dari mereka, karena mereka adalah pendusta. Dan hendaknya bagi kita untuk mengingatkan kepada masyarakat kita, kerabat kita, jangan sampai apa? Ya, datang kepada para dukun, karena mereka adalah pendusta. Dan di antara noda tauhid juga yang bisa menodai dan mengotori tauhid kita adalah, ya, penyakit riya. Riya ini termasuk syirik, ya, syirik kecil. Nabi SAW bersabda, ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul ashghar. Hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian, bahkan lebih aku khawatirkan daripada Dajjal, adalah ar-riya. Riya yaitu seorang beribadah untuk mendapatkan
pujian dari orang lain. Ya, dia sholat dan memperbagusi sholatnya supaya dipuji. Dia bersedekah supaya dibilang dermawan. Ya, dia berangkat haji supaya dipanggil Pak Haji dan lain sebagainya. Maka ini ya menodai kemurnian tauhid seorang hamba. Karena tauhid itu adalah tatkala kita beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dan ini perkara yang sangat berat. Ikhlas dan membersihkan diri kita dari riya, ini adalah perkara yang sangat berat. Seorang ulama pernah mengatakan, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada ya menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lainnya. Maka hendaknya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan hati kita, ya, memurnikan keikhlasan kita dalam beramal dan menjauhkan kita dari noda-noda ya yang bisa mengotori tauhid kita dan keikhlasan kita. Dan di antara noda tauhid juga adalah lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi tawakal yaitu seorang bertumpu, menyerahkan segala urusannya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tentunya dengan melakukan sebab. Ya, contoh misalkan tawakal dalam mencari rizki. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la ruziktum kama yurzakut tayr, yahdu himasa wa yaruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberi rizki. Ya, niscaya kalian akan diberi rizki seperti burung diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdu himasa wa yaruhu bitana. Di pagi hari burung itu keluar untuk mencari makan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal itu harus disertai dengan sebab. Ya, tidak boleh tanpa usaha. Rasulullah orang yang bertawakal. Ya, tapi dalam perang beliau tetap apa? Pakai baju besi. Ya. Rasulullah SAW juga bekerja. Ini menunjukkan bahwa tawakal harus disertai dengan usaha. Wa yaruhu bitana. Tapi lihat burung itu, sore harinya dia pulang dalam keadaan kenyang. Dan nggak pakai nyimpen makanan. Nggak pakai nyimpen beras, nggak punya ATM, ya, nggak punya simpenan sembako. Maka ini ayolah ikhwah, pelajaran penting bagi kita agar kita menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat-saat ini, ya, saat ada kenaikan BBM, ya, harga-harga mahal, ya, maka yang wajib untuk kita tanamkan pada diri kita masing-masing adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kita. Karena rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini kecuali Allah yang akan menanggung rizkinya. Kita tidak akan mati kecuali jatah rizki kita telah sempurna, komplit untuk kita. Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut. Andaikan anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rizki akan datang menghampirinya sebagaimana kematian pasti akan datang menghampirinya. Maka tidak perlu risau, tidak perlu galau, ya,
yang paling penting adalah kita menjalankan tugas kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan ya janjinya, yaitu memberikan rizki kepada makhluknya. Manakala kita bertawakal kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Tapi kalau kita tidak bertawakal kepada Allah atau lemah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ya galau, gundah, ya, dihantui dengan rasa takut, gelisah, dan alangkah sengsaranya hidup orang seperti itu. Ya, berbeda kalau seorang bertawakal kepada Allah, maka hidupnya bahagia, tenang. Ya. Nah, dan di antara noda tauhid juga adalah ya memakai jimat-jimat ya untuk penangkal bahaya, sakit dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan ya jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kita harus yakin bahwa yang menurunkan bencana, penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa mengangkat penyakit madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah memberikan madarat kepadamu, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali hanya Allah saja. Ini yang harus kita ya yakini ya bagi kita semuanya. Maka tidak perlu jimat-jimat ya. Kalau ada yang punya hendaknya dibuang. Ya, dibuang. Manakala kita bergantung kepada jimat-jimat, maka kita bergantung kepada sesuatu yang lemah. Ya, dan itu akan menjadikan hidup kita dihantui dengan was-was, gelisah. Ya, karena kita bergantung kepada zat yang lemah. Mau pergi, misalkan jimatnya ketinggalan, bingung udah, ya kan? Tapi kalau kita ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak percaya dengan klinik-klinik seperti itu, hidup kita apa? Aman. Hidup kita damai, tenang. Berbeda dengan orang yang menggantungkan nasibnya kepada benda-benda yang ya yang tidak memberikan manfaat atau menolak madarat. Ya. Subhanallah. Dulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah ketika tawaf dan mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan apa? Kepada Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajar." Aku tahu bahwa kamu hanya sebuah batu. La tadurru wa la tanfa. Yang tidak bisa memberikan madarat atau manfaat. Padahal Hajar Aswad itu batu dari surga. Turun dari surga. Tapi kata Umar, kamu tidak bisa memberikan madarat atau manfaat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mencium. Itu batu dari surga, tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Apalagi batu-batu yang lain. Ya, batu ajaib, batu sakti, ya, keris, ake, dan sebagainya. Semua itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ya noda-noda tauhid juga adalah berlebih-lebihan kepada kuburan. Dan ini banyak terjadi. Orang berlebih-lebihan kepada kuburan, menganggap bahwasanya kuburan itu ada berkahnya, sehingga orang berbondong-bondong atau doa di sana mustajab, ya, sehingga mereka berlebih-lebihan. Banyak yang ngusap-ngusap nisannya, banyak yang membangun kuburan di keramik, dihias, ya, dan ini
tidak diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk apa? Penjagaan dan menutup segala celah yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ya, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, karena mereka berlebih-lebihan sampai dijadikan sebagai apa? Tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Ya, kalau mau ibadah ya di tempat, ya, masjid, di rumah. Adapun kuburan ya bukan tempat untuk apa? Ibadah. Sekarang banyak orang justru meramaikan kuburan. Masjidnya malah sepi. Kebalik. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang sepi, tidak pernah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang angker. Tapi jadikan rumah kalian itu ya sebagai tempat untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk doa, untuk ta'lim. Nah, dan di antara noda tauhid juga adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Ya. Sebagian masyarakat kita meyakini Allah itu ada di mana-mana. Tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas langit. Ya, padahal keyakinan ini, yaitu keyakinan Allah di mana-mana, jelas bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma, kesepakatan para ulama, ya, dan bertentangan dengan fitrah dan akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Dia mengatakan di langit. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena dia adalah wanita yang beriman. Ya, merdekakan dia karena dia adalah wanita yang beriman. Ini menunjukkan kepada kita ya dua masalah penting. Pertama, boleh bertanya di mana Allah, karena Nabi bertanya. Yang kedua, jawaban yang benar adalah Allah di atas langit. Adapun Allah di mana-mana, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui jawaban tersebut. Andaikan jawaban Allah di atas langit itu salah, tentu akan dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, enggak benar itu, yang benar begini. Tapi ternyata Nabi tidak. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Allah itu di atas langit. Ya, dan ini juga sesuai dengan fitrah dan akal. Oleh karenanya setiap kali kita berdoa, kita mengangkat apa? Tangan ke atas. Ini simbol bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kita tidak mengangkat ke samping atau ke bawah. Ya. Dan ini juga yang sudah menjadi ya keyakinan dasar masyarakat. Orang yang nggak belajar aja ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Makanya orang sering mengatakan apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Nggak ada yang mengatakan kita serahkan sama yang di mana-mana. Enggak. Karena fitrah ya masyarakat mengatakan Allah itu di atas langit. Nah, demikian juga di antara noda tauhid ayyuhal ikhwah adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengatakan demi ya Nabi Muhammad, demi Ka'bah, demi orang tuaku,
misalkan bersumpah demikian maka tidak diperkenankan. Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Sumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpah itu artinya kita menguatkan suatu ucapan dengan menyebutkan sesuatu yang kita agungkan. Ketika kita mengatakan demi Allah, karena Allah yang kita agungkan. Oleh karenanya, kalau seorang mengatakan misalkan demi Nabi Muhammad, kita berarti menyandingkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensejajarkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diperbolehkan. Yang harus kita agungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh yang lain kita sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di antara noda tauhid juga adalah menjelek-jelekkan para sahabat Nabi. Mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, maka ini tidak diperbolehkan. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Nabi juga bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah." Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Maka tidak boleh bagi kita menjelek-jelekkan para sahabat. Satu pun nggak boleh. Terutama para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak boleh. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita mencintai para sahabat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, Dan di antara noda tauhid juga adalah memberontak para pemerintah. Karena ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menganjurkan kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Maka tidak boleh bagi kita memberontak para pemimpin. Kenapa? Karena memberontak para pemimpin, kudeta para pemimpin, melengsarkan para pemimpin, dengan pedang, dengan perang dan lain sebagainya, ini adalah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Banyak nyawa-nyawa yang hilang, banyak darah-darah yang tertumpah, banyak bangunan-bangunan yang hancur, dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin, serta sabar, sabar ketika kita mendapati keputusan mereka tidak sesuai dengan hati kita. Nabi bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man faraqal jama'ata famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mendapati dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dibenci, keputusan pemimpin yang tidak mengenakkan kita, kayak contohnya kenaikan BBM, kita pasti nggak senang adanya keputusan tersebut. Tapi apa saran Nabi? Falyasbir, hendaknya sabar, tidak perlu demo. Sekarang banyak demo di mana-mana, nggak ada gunanya, bahkan kerusakan lebih besar daripada manfaatnya. Yang wajib kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar
kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kita. Allah pasti memberikan rizki kepada hambanya. Ya, sebagaimana Allah yang menanggung rizki kita tatkala harga-harga murah, begitu juga Allah yang akan menanggung kita tatkala harga-harga merangkak naik. Baik, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin dan tidak memberontak mereka. Karena sejarah membuktikan bahwa pemberontakan tidak ada manfaatnya, hanya menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Baik. Yang terakhir di antara noda tauhid adalah kebid'ahan dalam agama. Karena hakikat tauhid adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat la ilaha illallah ini agar kita ikhlas dalam beribadah, dan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang kedua ini adalah agar kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Makanya syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba. Tidak boleh kita beribadah dengan selera hawa nafsu kita. Tidak boleh kita beribadah mengikuti apa kata banyak orang. Tidak boleh kita beribadah hanya sekedar adat istiadat saja. Tetapi hendaknya bagi kita beribadah berdasarkan wahyu dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau kita beribadah tanpa tuntunan dari Rasulullah, maka amalan kita tertolak, sia-sia, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia. Udah pekel, sudah mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, tapi ternyata semua itu hanya sia-sia belaka, tidak ada gunanya. Islam ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak butuh tambahan-tambahan, revisi-revisi terhadap syariat. Ini tidak dibenarkan. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang dapat kita bahas tentang noda-noda tauhid yang harus kita bersihkan dari diri kita agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang murni, tauhid yang bersih, tauhid yang suci. Karena tauhid nikmat yang paling besar, tauhid adalah ilmu yang paling utama, tauhid adalah penentu nasib kita, apakah kita akan di surga ataukah di neraka. Maka sekali lagi, mari kita jaga tauhid kita, rawat baik-baik tauhid kita dengan minimal dua cara. Yang pertama, terus semangat mempelajari tauhid. Jangan ada kata bosan untuk belajar tauhid. Sampai kapan kita belajar tauhid? Sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemput. Dan yang kedua, banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberi keistiqomahan di atas tauhid dan dimatikan oleh Allah di atas tauhid. Jangan pernah merasa aman bahwa tauhid kita sudah kuat, tauhid kita sudah mantap, Tidak. Nabi Ibrahim saja tetap berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala." Kalau Nabi Ibrahim saja khawatir terhadap tauhidnya, lantas bagaimana dengan kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan tauhid pada diri kita, keluarga kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid sampai ajal menjemput kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.